Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Jamaluddin dengan NIM 0571681444, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjawab soal mengenai pengertian komunikasi secara umum dan komunikasi dalam konteks penyuluhan. Dan pengertian siber ekstensi, bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi dan menganalisis identifikasi inovasi pertanian, dan bagaimana tahapan adopsi inovasi dan faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi tersebut. Komunikasi secara umum adalah proses penyampaian pesan dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan agar terjadi pemahaman bersama. Komunikasi terjadi ketika pesan yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti oleh penerima. Untuk terjadi komunikasi, harus ada lawan arah. Contohnya, seorang penyuluh menjelaskan inovasi kepada para petani di balai desa. Adapun konteks komunikasi dalam penyuluhan adalah proses penyampaian informasi, pengetahuan atau inovasi dari penyuluh ke para petani. Tujuannya untuk mengubah perilaku dan meningkatkan pengetahuan dan memecahkan masalah. Tidak hanya untuk berkomunikasi, fokus penyuluhan bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi membimbing petani untuk mengubah perilaku, memperdayakan para masyarakat di desa atau di tempat tersebut. Seperti komunikasi pada umumnya, seorang penyuluh mempunyai ciri khas dalam berkomunikasi. Di antaranya yang pertama, bersifat dua arah antara penyuluh dan masyarakat. Dua, menggunakan bahasa sederhana supaya petani lebih paham apa yang dimaksud dan disampaikan oleh penyuluh. Yang ketiga, menekan pemahaman dan perubahan perilaku. Dan yang keempat, komunikasi dilakukan dengan secara terencana dan teratur. Dalam komunikasi ada salah satu unsur komunikasi, yaitu pesan atau informasi. Tetapi di dalam penyuluhan pertanian juga ada yang namanya cyber extension. Cyber extension adalah platform atau sistem berbasis teknologi komunikasi, biasanya berbentuk website atau aplikasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, dan memperdayakan masyarakat. Untuk fungsi dari cyber extension adalah untuk mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan akses pengetahuan bagi masyarakat sasaran. Adapun fungsi cyber extension bagi penyuluh dan para petani, yang pertama, mempercepat penyampaian informasi, yang kedua, memperluas jangkauan penyuluhan, yang ketiga, menyediakan sumber informasi yang terupdate, yang keempat, meningkatkan interaksi antara penyuluh dan sasaran. Petani dapat menyampaikan keluhan apa yang terjadi di desa tersebut kepada penyuluh untuk mengenai permasalahan tentang hama, bisa mendapat jawaban secara cepat. Adapun cara penyuluh pertanian dalam mengefektifkan komunikasi bisa dengan cara menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, menyesuaikan materi dengan kebutuhan sasaran, menyampaikan informasi secara sistematis dan jelas, menggunakan media video atau gambar menarik, membangun komunitas dua arah, dan menjalani hubungan yang baik dengan sasaran. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai penyuluhan untuk inovasi pertanian dan bagaimana faktor pendukung untuk mempercepat inovasi pertanian itu sendiri. Untuk judul inovasi pertanian di daerah saya yaitu pupuk cair organik atau POC. Khususnya petani di daerah saya yaitu di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, biasanya petani sering mengalami penurunan kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia. Seorang penyuluh kemudian memberikan inovasi kepada petani untuk beralih ke pupuk cair organik untuk menurunkan biaya produksi. Tujuan dari inovasi pupuk cair organik untuk para petani di daerah saya yaitu meningkatkan kesuburan, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, dan menekan biaya produksi pertanian, serta mendorong pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Adapun tahapan adopsi inovasi POC pada petani, yaitu para petani akan memahami keunggulan dan konsep POC. Para petani akan bertanya mengenai POC dan para petani akan membandingkan dengan pupuk kimia. Petani menilai kelebihan dan kekurangan POC.
dan mendengarkan pengalaman petani yang sudah memakai POC, dan para petani akan tertarik menggunakan pupuk organik cair. Jadi tahapan adopsi yang dilakukan oleh penyuluh di daerah saya mengenai pupuk organik cair kepada petani yaitu menggunakan tahapan pengetahuan, tahapan persuari, tahapan keputusan, tahapan implementasi, dan tahapan konfirmasi. Adapun faktor yang mempengaruhi kecepatan inovasi pupuk organik cair di daerah saya kepada petani yaitu oleh kombinasi faktor inovasi, faktor individu petani, dan faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Karena semakin banyak faktor pendukung, semakin cepat juga inovasi ini berkembang. Itu tadi penjelasan yang saya berikan mengenai soal-soal yang diberikan oleh Bapak atau Ibu dosen dan hasil analisis saya kepada petani di daerah saya mengenai inovasi yang dilakukan oleh penyuluh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.